Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik anak-anak, terima kasih pada pagi hari ini kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Hari ini adalah pembelajaran matematika wajib. Terima kasih karena telah mengikuti ulangan harian untuk bab 2. Bagi yang sudah mendapatkan nilai yang baik, maka selamat kepada kalian. Jika belum mendapatkan nilai yang baik, silakan lebih giat lagi belajar, hilangkan rasa malas dalam diri kalian. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran pada bab ketiga ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Di sistem persamaan linear 3 variabel ada dua materi yang akan kita pelajari, itu sistem persamaan linear 3 variabel itu sendiri dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTV. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel ini kita singkat menjadi SPLTV. Nah, kemudian nanti Ibu akan berikan contoh, tugas, dan enjoy it materi kita hari ini. Oke. Jadi SPLTV ini adalah materi pada pembelajaran matematika wajib bab ketiga. Nah, apa itu SPLTV? SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel adalah kumpulan persamaan linear yang memiliki 3 variabel. Persamaan linear ditandai dengan pangkat tertinggi dari variabel persamaan adalah 1 dan tanda penghubung persamaan berupa tanda sama dengan. Jadi, namanya persamaan linear itu pasti pangkat tertingginya 1, kemudian di sini dibilang 3 variabel, berarti ada 3 variabelnya atau penggantinya, yaitu di sini ada X, Y, dan Z. Nah, ini bentuk umum SPLTV, yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, A2X tambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, dan D3 adalah bilangan real, dan A1, B1, C1 tidak ketiganya 0. Jadi kalau salah satunya 0 boleh, tapi tidak boleh tiga-tiganya 0. Atau duanya 0, yang satu tidak, itu juga boleh. Nah, kemudian nilai A2, B2, C2 ketiganya tidak boleh 0 juga, jadi sama ya. Jadi kalau 2 diantaranya 0 boleh, tetapi kalau ketiganya 0 tidak boleh. A3, B3 juga seperti itu. Baru itu dinamakan SPLTV. Nah, menyelesaikan SPLTV ini ada 3 cara. Yang pertama adalah eliminasi, yang kedua adalah substitusi, yang ketiga adalah metode gabungan atau gabungan dari eliminasi kemudian disubstitusi. Jadi, 3 cara ini silakan kalian pilih salah satu yang sekiranya membuat kalian mudah dalam menyelesaikan pekerjaan atau soal yang diberikan. Nah, ini contohnya, tentukan himpunan penyelesaian SPLTV berikut. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4, 3X kurang Y tambah 2Z sama dengan negatif 5, X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 5. Nah, penyelesaiannya, yang pertama, kita menggunakan cara eliminasi. Nah, ini Ibu pilih eliminasi X dari persamaan 1, 2. Nah, jika di pertama ini Ibu eliminasi X, maka yang kedua juga, langkah kedua itu juga eliminasi X. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kalian memilih eliminasi pertama adalah Y, maka eliminasi kedua juga harus Y, gitu. Jadi ketika eliminasi itu kan menghilangkan. Jadi ketika kalian menghilangkan X dari persamaan 1 dan 2, maka hilangkan juga X dari persamaan selanjutnya yang akan kalian buat, begitu. Jadi nanti yang tertinggal adalah Y dan Z. Nah, itu akan menjadi persamaan baru, begitu. Nah, ini eliminasi X dari persamaan 1, 2, berarti ini kan 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4, ini persamaan pertama. 3X kurang Y tambah 2Z sama dengan negatif 5, itu persamaan kedua. Nah, itu kan tadi Ibu bilang bahwa Ibu mau eliminasi X gitu ya, berarti ini koefisien dari X itu harus sama. Nah, di sini koefisien X-nya 2, di sini 3.
maka yang persamaan pertama Ibu kalikan 3 supaya sama ya, di bawah dikalikan 2 gitu. Maka karena X-nya dikali 3, maka semua satu persamaan ini harus dikali 3 juga. Itu ya. Begitupun dengan di persamaan kedua. Jadi 2X dikali 3, 6X, Y dikali 3, 3Y, Z dikali 3, 3Z, 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian 3X kali 2, 6X, Y kali 2, 2Y, 2Z kali 2, 4Z, negatif 5 dikali 2, negatif 10. Perhatian, ini sebenarnya sudah pernah cara ini, eliminasi, substitusi, dan gabungan ini sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan di SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel di SMP. Jadi ini hanya bedanya adalah kalau SPLDV hanya 2 variabel saja yang dipergunakan, yaitu X dan Y, sementara di SPLTV ada 3 variabel yang kalian gunakan, yaitu X, Y, dan Z. Jadi pengerjaannya akan lebih panjang sedikit dibanding di SPLDV. Gitu. Nah, ini karena dua koefisien dari X ini sudah sama, kemudian dua-duanya bernilai positif, maka tanda di sini adalah kita kurangkan. Ini ya, berarti 6X kurang 6X hasilnya 0, 3Y kurang negatif 2Y berarti jadi tambah ini, kurang dan negatif berarti jadi tambah, jadinya 3 kurang negatif 2 berarti dapat positif 5Y, kemudian 3 kurang 4 dapat negatif 1Z, berarti negatif Z sama dengan 12 kurang negatif 10 berarti positif 22. Nah, ini menjadi persamaan keempat. Nah, karena tadi Ibu sudah katakan bahwa ketika Ibu eliminasi yang pertama adalah X, maka eliminasi selanjutnya juga eliminasi X, gitu ya. Tetapi ketika kalian ambil, oh Ibu saya mau ambil eliminasi Y saja untuk persamaan 1, 2, boleh, maka eliminasi yang kedua juga eliminasi Y, ya. Terserah kalian mau ambil persamaan 1, 3 atau 2, 3, boleh. Yang memudahkan kalian dalam menghitung. Jadi memilih itu, yang mana yang membuat kalian mudah untuk menghitung, itu yang kalian pilih. Gitu ya. Ini sebenarnya di atas ini bisa juga untuk eliminasi Y. Ya. Karena kalau eliminasi Y maka tidak perlu lagi ini. Langsung ditambahkan, maka 2X tambah 3X dapat 5X. Y tambah negatif Y 0, Z tambah 2Z 3Z. 4 tambah negatif 5 dapat negatif 1. Itu boleh. Ya. Kemudian berarti yang kedua juga eliminasi Y, gitu ya. Ini hanya satu cara dari sekian banyak cara. Gitu. Nah, ini caranya sama. Kemudian ini kita samakan koefisien dari X, berarti yang di atas dikalikan 1, di bawah dikalikan 2. Supaya koefisiennya menjadi sama, 2X dan 2X. Tandanya juga sama kurang, karena ini dua-duanya positif. Nah, ini hasilnya. Ini menjadi persamaan kelima. Nah, karena ini dua persamaan ini sudah sama, yang persamaan keempat dan kelima, maka kita eliminasi antara Y atau Z dari persamaan 4 dan 5. Silakan dipilih. Nah, di sini Ibu memilih mengeliminasi Y. Ya, oke. Ini persamaan 4, 5, Y berarti yang di bagian persamaan yang keempat ini Ibu kalikan 3, persamaan yang kelima Ibu kalikan 5. Ini hasilnya. Kemudian karena ini tandanya satunya positif, satunya negatif, berarti tanda di ujung adalah tambah. Ya, kemudian dihitung, dapatnya negatif 18Z sama dengan 36. Berarti Z sama dengan 36 dibagi negatif 18, hasilnya negatif 2. Kemudian eliminasi Z dari persamaan 45 untuk mendapatkan nilai Y. Nah, ini hasilnya berarti ini secara perhitungannya sama. Kemudian karena tandanya sama-sama negatif, maka di sini tandanya kurang. Jadi untuk memilih tanda yang di ujung ini, lihat tanda dari yang mau dieliminasi. Jadi kalau tandanya sama, maka di ujungnya kurang. Jadi kalau positif atau positif, maka di sini kurang. Kalau negatif-negatif, sini juga kurang. Tapi kalau jika tandanya berbeda seperti ini, maka tanda di ujung adalah tanda tambah. Itu ya, dihitung, dapatnya 18Y sama dengan 72, Y sama dengan 72 bagi 18 sama dengan 4. Maka kita ketemu nilai Y dan Z. Y-nya 4, Z-nya negatif 2. Berarti tersisa adalah mencari nilai X. Nah, untuk mencari nilai X, eliminasi Y dari persamaan 1, 3. Ini ya. Nah, kenapa yang dipilih 1, 3? Karena ini nanti ini sama ya, Y dan Z ini sama.
Y-nya 1, Z-nya 1, ini Y-nya 2, Z-nya 2. Jadi ketika nanti Ibu kalikan untuk mengeliminasi Y ini, maka otomatis Z ini juga akan tereliminasi dengan sendirinya. Karena angkanya sama. Kemudian tandanya juga sama. Nah, ini hasilnya 3X sama dengan 3, maka X sama dengan 3/3 sama dengan 1. Jadi diperoleh X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 2. Jadi seperti itu cara menyelesaikannya. Ini adalah untuk cara eliminasi. Bagaimana dengan cara substitusi? Nah, ini cara substitusi. Persamaan pertama diubah, sehingga salah satu variabel dapat dipisah. Jadi 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Ibu menyisakan nilai Y di sebelah sini, maka ini jadinya adalah 4 kurang 2X kurang Z. Ini menjadi persamaan keempat. Kemudian substitusikan persamaan keempat ke dalam persamaan kedua. Maka ini kan persamaan kedua, 3X kurang Y tambah 2Z sama dengan negatif 5. Maka 4 kurang 2X kurang Z menggantikan nilai Y ini. Berarti 3X kurang Y-nya digantikan dengan ini. 4 kurang 2X kurang Z tambah 2Z sama dengan negatif 5. Kemudian 3X kurang 4. Ini bilangan negatif kurang ini dikalikan bilangan negatif jadi positif 2X. Bilangan negatif dikali bilangan negatif Z jadi positif Z ditambah 2Z sama dengan negatif 5. Maka sini ada yang bisa dijumlahkan yaitu 3X dan 2X mendapatkan 5X. Baru ini Z ditambah 2Z hasilnya 3Z. Nah, ini negatif 4 ditambahkan dengan lawannya yaitu positif 4, sehingga di sini juga ditambah lawannya positif 4, berarti negatif 5 tambah 4 hasilnya negatif 1. Ini menjadi persamaan kelima ya, karena setiap kita mendapatkan bentuk persamaan yang belum menghasilkan sebuah bilangan, maka itu menjadi sebuah persamaan baru ya. Kemudian substitusikan persamaan keempat ke dalam persamaan ketiga. Persamaan keempat itu ini ya, kemudian disubstitusi ke persamaan ketiga. Persamaan ketiganya adalah X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 5. Nah, ini disubstitusi seperti yang tadi, hasilnya menghasilkan nilai X sama dengan 1. Nah, kemudian substitusikan X sama dengan 1 ke dalam persamaan kelima. Ini hasilnya 5X tambah 3Z sama dengan negatif 1. Nah, 1 X-nya diganti dengan 1, berarti 5 kali 1 tambah 3Z sama dengan negatif 1, berarti 5 tambah 3Z sama dengan negatif 1. 3Z sama dengan negatif 1 kurang 5, ini ya, 5 ini. Kemudian 3Z sama dengan negatif 6, Z sama dengan negatif 6/3 sama dengan negatif 2. Kemudian substitusikan 1 dan X sama dengan 1 dan Z sama dengan negatif 2 ke dalam persamaan 4. Maka menghasilkan ini, yang persamaan keempat tadi, yang kita rubah Y sama dengan, sehingga nanti kita akan dapatkan nilai Y, maka X-nya diganti 1, Z-nya diganti negatif 2. Berarti ini hasilnya, nah berarti 4 kurang 2 tambah 2, berarti hasilnya 4. Nah, jadi diperoleh X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 2. Nah, ada cara yang ketiga yang bisa kita gunakan. Nah, ini adalah cara ketiga yang kita gunakan, yaitu eliminasi dan substitusi. Langkah pertama, eliminasi satu variabel, misalnya X dari persamaan 1, 2. Nah, ini. Nah, hasilnya adalah 5Y kurang Z sama dengan 22. Kemudian langkah kedua, karena yang pertama eliminasi X, maka kita eliminasi X kembali dari persamaan 1 dan 3. Ini sama dengan angka dieliminasi ya. Jadi kalau seandainya kita eliminasi Y, boleh, silahkan. Jadi seperti itu, nanti akan langsung dapatkan nilai X seperti itu. Kemudian eliminasi X dari persamaan 1, 3, maka hasilnya ini dapat persamaan kelima. Langkah ketiga, eliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, ini hasilnya dapat Z sama dengan negatif 2. Nah, kalau di sini cara gabungan, kalau tadi kan eliminasi, maka kita eliminasi kembali gitu ya. Eliminasi kembali untuk eliminasi Z untuk dapat nilai Y. Tapi kalau di cara gabungan, maka substitusi saja nilai Z-nya ini ke antara persamaan 4 atau persamaan 5 gitu ya. Nah, nih lanjutannya. Nah, kemudian setelah Z diperoleh, substitusikan Z sama dengan negatif 2 ke dalam persamaan 4. Boleh juga ke persamaan 5, karena sama ya. Nanti hasilnya akan tetap hasilnya sama. Kemudian 5Y kurang negatif 2 sama dengan 22. Maka 5Y tambah 2 sama dengan 22. 5Y sama dengan 22 kurang 2. Hasilnya 5Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 bagi 5, hasilnya 4. Nah, kemudian substitusikan Y, 4, dan Z negatif 2 ke dalam persamaan. Kalian boleh pilih persamaan 1, 2, atau 3. Terserah kalian yang mana yang mempermudah kalian, gitu ya. Nah, ini Ibu ambil persamaan pertama, maka Y-nya diganti 4, Z-nya diganti negatif 2. Nah, ini hasilnya.
maka dia akan menghasilkan nilai X-nya adalah 1. Ya, jadi diperoleh penyelesaian X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 2. Dari cara pertama, yaitu adalah metode eliminasi. Cara kedua, metode substitusi. Cara ketiga, gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Hasilnya semua sama, yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 2. Jadi, ini memudahkan kalian, silahkan kalian pilih. Menurut saya yang paling mudah adalah cara eliminasi. Silahkan gunakan cara eliminasi. Saya lebih mudah menggunakan substitusi. Silahkan menggunakan cara substitusi. Saya lebih mudah menggunakan cara gabungan, eliminasi dan substitusi. Silahkan gunakan cara gabungan. Jadi gunakan yang mana yang menurut kalian mempermudah kalian dalam menyelesaikan soal-soal yang nanti diberikan. Baik, nanti ketika ada soal-soal yang susah atau sulit yang kalian dapatkan, silakan hubungi ibu. Ya, jika ada pertanyaan boleh lewat WA, WhatsApp, ataupun mau call via WhatsApp, via Zoom, boleh silahkan. Tugas kalian adalah halaman 93, nomor 9 dan 10. Halaman 93, nomor 9 dan 10. Silakan dikerjakan dan diserahkan di classroom kalian. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan pelajari dengan baik. Ingat kembali, jika ada pertanyaan silakan hubungi ibu kembali. Bisa lewat WA, video call maupun mau minta Zoom. Terima kasih.